Perkenalkan, nama saya Fernanda dan saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari TP part 1. Pertama, yaitu pertanyaannya adalah apa itu routing, bagaimana routing kerja, dan contoh kapan routing digunakan. Jadi apa itu routing? Routing itu adalah proses meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Nah, proses ini dia tuh bakal gunain router untuk milih jalur terbaik pengiriman data berdasarkan alamat IP tujuannya. Nah, router ini cara kerja adalah dia ngecocokin IP tujuan paket dengan routing tabel di router. Nah, tabelnya ini dia bakal nentuin jalur yang terbaiknya lah. Kemudian setelah jalurnya ditemukan, si router ini bakal nerusin paket ke interface yang sesuai menuju tujuannya. Nah, kapan sih routing ini diperluin? Nah, routing ini diperluin saat kita mau nerusin sebuah data untuk keluar dari jaringan lokalnya. Kayak misalkan di sini contohnya termasuk menghubungkan subnet yang berbeda, mengakses internet dari jaringan lokal, atau komunikasi antar VLAN. Karena kalau misalkan nggak ada routing, dia nggak bakal bisa keluar dari jaringan lokalnya. Jadi kalau misalkan data mau diterusin keluar jaringan lokalnya, dia perlu routing. Kalau misalkan nggak pakai routing, dia bakal muter-muter di jaringan lokal yang sama. Selanjutnya yaitu static routing dan dynamic routing. Pertama yaitu static routing. Keuntungannya antara lain dia mudah diimplementasikan pada jaringan skala kecil, lebih aman, rute ke tujuan satu sama, dan tidak memiliki algoritma. Adapun kekurangannya yaitu dia itu sulit diterapkan pada jaringan yang lebih kompleks. Kemudian kompleksitas meningkat jauh sering dengan perkembangan skala jaringan dan memerlukan routing manual untuk rerouting trafik jaringan. Selanjutnya yaitu ada dynamic routing. Pertama, keuntungannya yaitu cocok diterapkan di semua topologi di mana diperlukan banyak router. Kemudian independen terhadap ukuran jaringan dan dapat beradaptasi terhadap topologi untuk reroute traffic secara otomatis. Adapun kekurangannya yaitu dia itu lebih kompleks untuk diimplementasiin, kurang aman karena memerlukan konfigurasi tambahan untuk membuat jaringannya lebih aman. Terus itu tergantung kondisi topologi saat itu dan memerlukan tambahan proses CPU, RAM, dan bandwidth. Selanjutnya yaitu ada perbedaan protokol RIPv1 dan RIPv2. Pertama, di RIPv1 ini dia tuh sifatnya adalah classful, tidak mengirim subnet mask, dan RIPv2 ini classless, dia ngirim subnet mask. Intinya maksudnya apa? Ngirim subnet mask dan tidak ngirim. Jadi maksudnya adalah kalau classful itu paket update yang dikirim itu nggak disertai dengan subnet mask karena anggapannya ya pokoknya dia nggak ngirim subnet mask lah. Sementara di RIPv2 itu dia classless, dimana di paket data yang berisi update ini dia itu ada informasi mengenai subnet masknya. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu RIPv2 mendukung VLSM dan CIDR, sementara RIPv1 ini enggak. VLSM ini adalah virtual length subnet mask dan CIDR ini adalah classless CIDR CIDR itu adalah classless inter-domain routing supaya dia subnettingnya tuh lebih fleksibel. Kemudian ada metode update RIPv1 ini dia menggunakan metode broadcast yang dimana ini lebih boros, sementara RIPv2 dia menggunakan metode multicast dimana ini lebih efisien. Kenapa RIPv1 broadcast lebih boros dan multicast lebih efisien? Karena dalam ngirim paket update ini secara default itu dia bakal kalau misalnya dalam jaringan itu ada beberapa yang nggak perlu update dari si router tersebut, kayak misalkan end device itu dia nggak perlu informasi update yang diberikan oleh si router, dan artinya kita pengen supaya si end device ini dia nggak bakal nerima update dari si routernya. Akhirnya di RIPv2 dia menggunakan multicast, jadi kita bisa ngatur mana yang bakal kita kasih update, mana yang enggak gitu, jadi lebih efisien lah. Karena kalau misalnya end device itu kan dia nggak butuh, tapi karena broadcast dia dapat juga. Nah itu dia bakal makan
bandwidth dan kerja CPU-nya tuh jadi lebih berat gitu. Padahal informasinya itu dia nggak butuh. Perbedaan selanjutnya yaitu adalah RIPv2 itu mendukung autentikasi dalam bentuk MD5 ataupun plain text untuk keamanan, sementara RIPv1 tidak. Selanjutnya yaitu perbedaan metrik dan administrative distance. Oke. Dalam menentukan jalur terbaik, router menggunakan mekanisme seleksi bertingkat yang memprioritaskan kepercayaan. Dalam konteks ini adalah administrative distance sebelum efisiensi, yaitu metriknya. Administrative distance atau AD adalah nilai numerik dari 0 sampai 255 yang merepresentasikan tingkat kepercayaan terhadap sumber protokol routing. Semakin kecil nilai AD-nya, maka semakin terpercaya sumber tersebut. Perannya adalah buat nentuin jalur mana yang akan dimasukin ke table routing jika terdapat beberapa protokol berbeda yang menawarkan rute ke tujuan yang sama persis. Selanjutnya yaitu adalah metrik. Metrik ini adalah nilai yang mengukur efisiensi atau biaya jalur menuju tujuannya. Nah, setiap protokol itu punya cara hitung berbeda. Misalkan di sini adalah RIP, dia menggunakan hop count, OSPF menggunakan bandwidth. Cuman tetap aja pokoknya intinya dia bakal milih yang lebih efisien. Misalkan hop count itu dia berarti, misalkan RIP dia hop count-nya berarti bakal milih yang lebih rendah. Kalau misalkan OSPF ini berarti dia bakal milih bandwidth yang lebih gede. Ya pokoknya intinya dia nyari yang cost-nya tuh lebih murah lah. Kemudian perannya adalah memilih jalur terbaik di antara beberapa opsi jalur yang berasal dari satu protokol yang sama. Dan yang terpilih adalah nilai metrik yang terendah. Contoh skenario di sini adalah pada sebuah jaringan kompleks, jika sebuah router menerima informasi rute menuju tujuan yang sama, misalkan di sini melalui protokol OSPF dengan AD110 dan RIP dengan AD120 secara bersamaan, si router ini akan otomatis milih jalur OSPF karena nilai AD dari OSPF ini itu lebih kecil daripada nilai AD RIP. Namun misalkan dia hanya ada satu protokol yang aktif, misalkan yang aktif cuma RIP gitu. Nah, kita lanjut menggunakan metrik, di mana misalkan di RIP itu ada dua pilihan jalur, yaitu jalur A dengan nilai 2 hop dan jalur B dengan nilai 4 hop. Maka si metrik ini yang terpilih bakal jalur A karena dia punya cost yang lebih murah gitu. Jadi karena jalur A itu costnya lebih murah dengan 2 hop, sementara jalur B itu 4 hop yang lebih mahal gitu. Kalau misalnya kasusnya itu adalah si OSPF, misalnya jalur A kalau misalnya kasusnya OSPF, dia bakal milih yang bandwidthnya lebih gede. Misalkan jalur B bandwidthnya lebih gede, maka dia akan terpilih jalur B. Jadi bukan semerta-merta yang angkanya paling kecil, tapi yang cost-nya paling rendah atau yang paling efisien gitu. Kemudian static routing next hop address dengan forwarding exit interface. Pokoknya next hop address dan exit interface ini pokoknya dia kayak konfigurasi konfigurasi static routing lah dari router satu ke router lainnya. Perbedaan pertama yaitu konfigurasi next hop address dia gunain IP router seberangnya, sementara exit interface gunain IP router sendiri. Selanjutnya yaitu next hop menggunakan recursive lookup, yang artinya adalah dia melihat tabel routing untuk nemuin tujuan akhir yang menunjukkan next hop IP dan mencari lagi di tabel routing bagaimana caranya mencapai next hop IP tersebut. Sementara exit interface menggunakan single lookup, langsung tahu port keluarnya. Selanjutnya perbedaan selanjutnya adalah next hop lebih efisien pada jaringan Ethernet atau LAN, sementara exit interface lebih efisien pada jaringan point to point. Nah, maksudnya ini gimana? Jadi kalau next hop address, misalnya dari router A dan router B, dia tuh kita lihat misalnya di sini dia gunain IP router seberang. Artinya dalam dia routingannya itu IP yang dipakai adalah IP si tujuannya. Sementara si exit interface itu bakal pakai IP router sendiri. Bedanya apa? Bedanya adalah next hop address ini lebih akurat dan lebih jelas, makanya dia lebih cocok pada jaringan Ethernet atau LAN yang dimana dia routernya itu banyak. Sementara exit interface ini anggapnya lebih ambigu lah, karena kalau misalkan dia pakai IP router sendiri itu bisa aja kalau misalkan si routernya itu banyak, bisa aja itu nggak nyampe ke router yang kita pengenin. Misalkan kalau misalkan analogi, misalkan ada
rumah A dan rumah B. Misalnya router A, router B, rumah A, rumah B. Next hop address itu dia pakai IP router seberang. Artinya dia ngasih tahu bahwa coba routing misalnya dari A nih, routing ke rumah B. Nah, itu kan jelas tuh tujuannya ke rumah B. Jadi kalau misalkan di daerah situ ternyata ada banyak rumah, tujuannya jelas yaitu ke rumah B. Dia nggak bakal nyasar ke rumah C, D, E gitu. Sementara kalau exit interface itu ibaratnya misalnya kita mau ke A nih, kita mau ke rumah B misalkan. Contohnya. Nah, exit interface ini bakal pakai IP router sendiri. Jadi cuman kayak silakan routing lewat pintu belakang misal. Nah, udah keluar lewat pintu belakang, kalau misalkan rumahnya banyak kan nggak tahu rumah yang mana nih. Kita sebenarnya pengennya rumah B, tapi nggak dikasih tahu kita harus kemana. Kita cuma dikasih tahu lewat pintu belakang. Nah, itu jadinya dia bisa kayak istilahnya nyasar lah. Cuman exit interface ini dia lebih sederhana. Jadi walaupun kesannya dia lebih ambigu, dia lebih sederhana, makanya dia lebih cocok pada jaringan point to point di mana cuma ada 2 device. Jadi kalau misalkan dia dibilang kayak tadi, misalkan routing lewat pintu belakang. Nah, setelah keluar lewat pintu belakang, cuma ada satu tujuan, yaitu rumah B doang gitu. Selanjutnya yaitu apa? Jenis timer. Ya. Jenis timer jenis timer di RIP. Oke. Jenis timer di sini ada 4, yaitu update timer selama 30 detik, invalid timer selama 180 detik, hold down timer 180 detik, dan flash timer 240 detik. Update timer ini dia tuh bakal ngatur seberapa sering router ini ngirimin tabel routing lengkapnya ke router tetangga. Jadi secara default RIP ini akan ngirimin siaran atau broadcast update setiap 30 detik untuk mastiin semua router memiliki informasi topologi terbaru. Jadi setiap update timer atau dalam konteks ini setiap 30 detik si router ini bakal ngirimin update dari tabel routingnya. Kemudian ada invalid timer. Invalid timer ini menentukan berapa lama router akan menunggu update untuk sebuah rute sebelum rute tersebut dianggap tidak valid. Jika sebuah rute tidak menerima update penyegaran selama 180 detik, router akan menandai sebagai invalid, biasanya dengan menetapkan metric hop count ke-16 yang berarti unreachable, namun belum menghapusnya dari tabel. Jadi, misalkan ada sebuah router dia setiap 30 detik update. Tiba-tiba dia berhenti nih. Nah, itu dikasih jatah waktu sampai 180 detik. Kalau misalnya udah nyampe 180 detik, itu si router tersebut bakal dianggap tidak valid. Kemudian ada hold down timer. Hold down timer ini dimulai ketika sebuah rute ditandai sebagai unreachable, jadi udah invalid nih. Selama periode ini, router tidak akan menerima informasi routing baru untuk rute yang sama dari router lain yang memiliki metrik lebih buruk atau sama. Tujuannya adalah dia itu biar ngestabilin jaringan dan mencegah routing loop saat terjadi perubahan topologi. Selanjutnya yaitu terakhir adalah flash timer, yaitu dia nentuin kapan sebuah rute benar-benar dihapus dari tabel routing. Nah, si timer ini berjalan bersamaan dengan invalid timer. Setelah 240 detik tanpa update atau 60 detik setelah dianggap invalid, baru si rute tersebut akan dibuang permanen dari memori router. Kemudian, kapan penyesuaian timer diperlukan untuk menjaga kinerja? Oke. Di sini penyesuaian timer itu ada 2 tipe. Yang pertama yaitu dipercepat. Dipercepat ini biasa diterapkan pada jaringan modern yang stabil dengan bandwidth besar. Jadi kita mau bikin ini tuh lebih cepat bereaksi lah kalau misalkan ada link yang putus. Jadi kita set si timer ini lebih cepat dengan di sini yaitu menjadi 15, 45, 45, 60. Kemudian ada diperlambat. Diperlambat ini biasa diterapkan pada jaringan dengan koneksi WAN satelit atau radio yang sering mengalami delay tinggi atau putus nyambung sesaat untuk mencegah router dianggap mati terlalu cepat hanya karena delay sesaat yang bisa nyebabin si tabel routing itu berubah-ubah. Jadi supaya dia karena kan di koneksi WAN satelit atau radio ini dia tuh kayak sering delay dan ya pokoknya kayak putus nyambung gitulah. Nah, kalau misalkan timernya singkat, takutnya dia tuh malah
dianggap mati padahal dia cuma lagi delay aja gitu. Makanya si durasi dari timer ini dilamain supaya mencegah terjadinya dianggap mati terlalu cepat. Cuman satu lagi, kalau misalkan kita mau melakukan penyesuaian pada timer itu perlu dilakuin ke semuanya. Jadi ya pokoknya ke semuanya lah gitu. Dari semua di ini update invalid dan flash ya. Kemudian apa fungsi auto summarization? Oke. Auto summarization ini adalah dia itu secara otomatis ngegabungin beberapa rute subnet yang berbeda menjadi satu rute tunggal berbasis kelas. Ketika rute tersebut di broadcast melintasi batas jaringan utama, contohnya misalkan ada router dengan subnet ya kayak gini, ya nih kayak gini. Ini kita lihat dia cuman beda di belakangnya yaitu 1.0, 2.0, dan 3.0. Saat dia ngirimin update ke router lain yang berada di jaringan berbeda, yaitu RIP ini bakal nge-auto summarize dengan ngirimin satu baris rute yaitu cuman 192.168.0.0. Jadi tadi kan ada 10, 20, 30, ini dia dirangkum ibaratnya jadi cuman 0.0 atau X.0. Jadi supaya lebih singkat gitu lah. Nah cuman auto summarization ini juga bisa merugikan yaitu pada kondisi discontinuous network, yaitu topologi di mana subnet dari satu major network yang sama terpisah oleh jaringan berbeda kelas. Dalam kondisi ini misalnya router di perbatasan akan meringkas subnet-subnet berbeda tersebut menjadi satu rute kelas full yang identik. Misalnya ada dua subnet ini nih, 172.116.10 dan .20. Nah dia bakal sama-sama diringkas menjadi 172.16.0.0. Akibatnya apa? Akibatnya router penghubungnya ini bakal nerima informasi rute ganda yang nggak jelas gitu lah. Akhirnya dia bakal nyebabin kesalahan pengiriman paket dan putusnya konektivitas. Jadi dia ada dua subnet yang sama nih gitu. Padahal aslinya dia itu beda kelas, beda jaringan kelas. Cuman karena di auto summarize dia jadi kayak seolah-olah dia sama gitu. Padahal aslinya beda dan akhirnya ya ini dia bakal si router penghubung ini bakal nerima informasi yang ambigu dan juga dia bakal terjadi kesalahan pengiriman paket dan konektivitas terputus. Selanjutnya yaitu fungsi dari passive interface. Oke, passive interface ini adalah fungsinya itu untuk menghentikan pengiriman update routing melalui interface tertentu. Ketika sebuah interface dikonfigurasi sebagai pasif, router tidak akan mengirimkan paket update RIP keluar dari interface tersebut. Namun jaringan yang terhubung ke interface tersebut tetap akan di-broadcastkan ke router lain melalui interface yang aktif. Jadi contoh dulu aja deh mungkin. Contoh situasinya nih, misalkan administrator jaringan di sebuah kantor memiliki router misalnya router A. Router A yang satu portnya itu terhubung ke switch untuk jaringan LAN karyawan yang dimana dia terhubung dengan 50 PC dan printer, dan juga port lainnya yaitu terhubung ke router kantor pusat. Nah, kapan dan mengapa dia menggunakan passive interface? Yaitu administrator dia akan ngaktifin passive interface pada port yang mengarah ke LAN karyawan untuk mencegah router mengirimkan update routing RIP yang tidak berguna ke 50 PC karyawan setiap 30 detik. Nah, ini tuh dia bakal ngehemat bandwidth LAN, mengurangi beban kerja CPU PC karyawan yang harus buat paket sampah tersebut, dan meningkatkan keamanan dengan tidak membocorkan peta jaringan ke pengguna biasa. Jadi, passive interface ini adalah kayak yang tadi jelasin, end device itu kayak contohnya ini 50 PC dan printer itu dia nggak perlu informasi mengenai update routing. Nah, karena si LAN yang terhubung dengan si router A ini dia terhubung dengan 50 PC dan printer, artinya kita nggak mau si LAN karyawan ini buat nerima update mengenai routingnya supaya nggak diterusin ke 50 PC dan printer ini. Akhirnya dibikin passive interface. Nah, passive interface ini jadi si interface yang mengarah ke LAN karyawan ini bakal dia nggak bakal ngirimin update.
Cuman di interface yang lain dia bakal tetap ngirimin update. Misalkan tadi ada misalnya satu port ke port kantor pusat gitu, satu lagi port ke LAN karyawan. Kalau yang port ke kantor pusat kan, ke router kantor pusat kan kita pengen tetap ngasih update karena ya supaya jelas lah kalau misalnya ada mau nerusin paket dan lain sebagainya. Nah, cuman yang buat ke LAN karyawan ini pengen kita matiin supaya apa? Supaya nggak diterusin ke PC dan printer. Akhirnya dipakai apa? Akhirnya pakai passive interface gitu. Jadi si PC ini nggak bakal nerima data atau update routing yang dimana mereka nggak butuh gitu. Dan kegunaannya adalah jadi dia menghemat bandwidth LAN dan mengurangi beban kerja CPU PC karyawan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.